masalah nggak? Misalnya bantu nyuci piring, sehat. Karena gue laki-laki nih, sorry. Ya. Karena gue laki-laki ya. Misalnya karena misalnya nyuci piring atau misalnya nyapu. Nah, kalaupun lu sudah terbuka dengan hal itu udah oke banget sih. Kemudian misalnya kayak ngebantu apa ya namanya? Ya ngerjain draft atau dokumen kayak gitu, file-file gitu yang perkantorannya. Nah, itu kan kalau misalnya bisa sharing kan enak gitu. Ada komunikasi juga yang dibangun, ada juga perhatian gitu kan, ada saling gitu, not only just you, this is us kayak gitu. Kalau dalam satu hubungan ya, even itu kita belum ada hubungan ya, kita juga harus ngebangun itu di keluarga kita lah. Itu tantangannya ke abang kita, ke adik kita, ke ayah bapak kita kayak gitu. Ya, kalau gue nanggapin lah, tadi sempet di challenge asik. Challenge. Sebagai laki-laki tapi kita lagi bicara perempuan tuh gimana pandangannya? Kalau gue sendiri sih ngelihatnya gini ya. Emang gue sadarin kalau di tengah masyarakat ini banyak problem yang kemudian membuat perempuan itu jadi kayak kelas 2-nya gitu. Itu di sebuah ini apa di semua inilah, di semua sektor, baik itu agama, budaya gitu kan. Terus di dalam rumah tangga gitu. Nah, itu semua selalu perempuan itu dalam posisi kelas 2 gitu. Dan dia selalu kena beban gandanya lah ya. Kalau misalnya laki-laki bebannya 1 gitu kan, kalau perempuan 2 gitu kan. Mungkin bisa lebih dari 2 lagi. Iya, bisa lebih dari 2 itu gitu. Makanya kemudian teman-teman gue sih, gue ini sebenarnya termasuk orang yang tadinya sih sebelum gue belajar soal gender, gue belajar soal gender dan juga gue kan gini-gini juga pegiat ini ya, maksudnya pegiat sosial gitu ya. Maksudnya belajar sedikit lah soal perempuan, soal feminisme gitu. Dan gue banyak ngobrol juga sama laki-laki. Kadang-kadang laki-laki juga risih ketika perempuannya ngobrol soal emansipasi perempuan. Kan berarti ego ya. Itu potret yang gue hadepin sih. Tapi gue selalu bilang kayak gini gitu kan. Sebenarnya tujuan dari belajar gender, tujuan dari gerakan feminis kayak gitu, sebenarnya tujuannya itu kemanusiaan gitu. Kemanusiaan gitu. Nah, kemanusiaannya kenapa? Ada loh krisis kemanusiaan itu di perempuannya gitu kan, gitu. Dan itu yang kemudian harus kita angkat di situ. Nah, kalau tanpa kemudian intervensi dari si laki-lakinya, nggak akan ada keadilan buat kemanusiaan gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke persoalan itu sih gitu. Di luar daripada katanya ini soalnya laki-laki soalnya perempuan itu kalau misalnya ngomongin soal emansipasi perempuan dia pakai ego ntar malah berantakan rumah tangga segala macam. Itu tergantung persepsi masing-masing, dan itulah sebenarnya tantangan di kehidupan kita gitu. Di negara yang demokrasi kayak di Indonesia itu juga sebenarnya masih ada masalah, dan bahkan di Amerika juga sebenarnya ada masalah, tapi itu tantangan kita gitu. Dan itu sebenarnya tantangannya itu bukan yang disalahkan, itu sebenarnya bukan perempuannya gitu. Bukan perempuannya salah gitu dengan dia mengempasiti, tapi sebenarnya itu strukturnya yang harus digalakkan. Jadi harusnya tuh laki-lakinya ngelihat bahwa ini tuh sebenarnya bukan perempuannya gitu kan, tapi struktur itu yang nggak humanis gitu kan. Gitu. Dan kondisinya, nilai-nilainya yang nggak